penandatanganan MOU antara Undana dengan pemerintah Kabupaten Alor untuk melakukan studi kelayakan terhadap rencana pembentukan DOP. Itu sebagai sekretaris panitia kita memberikan apresiasi karena ada niat yang serius dari pemerintah Kabupaten Alor untuk melanjutkan perjuangan orang Pantar untuk mengantarkan 5 kecamatan di Pulau Pantar menjadi daerah otonomi baru. Hanya saja saya mau sampaikan bahwa penandatanganan MOU untuk melakukan studi kelayakan ini bukan hal yang baru. Sebelumnya juga pada tahun 2012 itu Undana sudah melakukan kajian. Apa saja yang dikaji? Yang dikaji oleh Undana pada waktu itu adalah 11 faktor dan 35 indikator yang menjadi syarat utama pembentukan sebuah daerah otonomi baru. Nah, menurut Undana pada waktu itu kita berada di poin 379. Dari semua faktor dan indikator yang dilakukan analisis itu semuanya memenuhi syarat untuk merekomendasikan kepada lembaga pemerintah terkait untuk menjadikan Pantar sebagai daerah otonomi baru. Cuma kenapa sekarang ada lagi MOU itu karena MOU yang dilakukan barusan itu sifatnya hanya untuk memperbarui data. Data apa yang mau diperbarui? Itu yang tadi itu 11 faktor dan 35 indikator itu ya. Ada jumlah penduduk, ada penduduk, ada kemampuan ekonomi. Nah, itu yang dilakukan analisa ulang. Jadi sifatnya itu hanya memperbarui data. Karena posisi kita pada waktu itu ada di 379. Poin 379 itu menurut Undana pada waktu itu kita melampaui syarat minimal paling rendah. Tapi kita lampaui. Tapi memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi kabupaten baru. Nah, MOU baru-baru ini sifatnya untuk memperbarui data karena jeda waktu dari 2012 ke 2026 ini ada pertumbuhan. Ada pertumbuhan, misalnya ada jumlah penduduk bertambah, ada infrastruktur yang dibangun baru oleh pemerintah, ada sektor-sektor ekonomi real yang berkembang di sana. Itu yang dilakukan analisa ulang untuk memperbarui kita punya data. Tetapi tidak langsung jadi, ya kan? Karena data ini sifatnya akan diperbarui, lalu data hasil pembaruan berdasarkan hasil analisa Undana itu nanti secara berjenjang kita akan sampaikan ke pemerintah provinsi dan pemerintah dalam negeri. Yang menjadi soal utama bagi perjuangan DOP ya, termasuk DOP Pantar itu adalah kebijakan moratorium yang sampai dengan hari ini masih dikunci, belum dicabut oleh pemerintah. Itu kendalanya. Tetapi niat pemerintah Kabupaten Alor untuk memperbarui data melalui kerjasama dengan Undana untuk menganalisis ulang secara akademik syarat-syarat pembentukan DOP di Pantar, saya kira kita berikan apresiasi. Yang harus dilakukan sekarang adalah semua kekuatan kita di Alor Pantar, ya, tidak hanya di Pantar, tetapi kekuatan kita di Alor dan Pantar. Kita berharap dalam kaitannya dengan pembentukan rencana pembentukan DOP ini tidak boleh ada polemik. Misalnya polemik soal lokasi calon ibu kota. Semuanya kita serahkan ke tim dari Undana untuk melakukan kajian. Ada 3 calon ibu kota yang diusulkan dalam aspirasi masyarakat itu menjadi calon ibu kota kabupaten. Nah, itu tidak boleh dipolemikan oleh masyarakat. Hasil kajian Undana yang pertama itu Kabir dinilai sebagai calon yang sangat representatif untuk kita jadikan sebagai lokasi calon ibu kota kalau kita jadi mandiri sebagai kabupaten baru di NTT.
syarat-syarat untuk doa doa itu semua sudah tercover apa semua tuh Bapak? Kalau dari 11 faktor dan 35 indikator itu kan dikaji, dianalisa satu persatu oleh Undana. Hasil kajian Undana pada waktu itu semuanya memenuhi syarat. Ada yang ada di batas minimal, ada yang melampaui batas minimal, tetapi memenuhi syarat. Dan karena itu Undana pada waktu itu memutuskan untuk mengusulkan Pulau Pantar menjadi salah satu kabupaten baru di NTT. Cuma kita sekali lagi kita masih terhalang dengan adanya kebijakan moratorium. Tapi sambil kita berbenahi diri, harapan saya kepada pemerintah dan DPRD Kabupaten Alor, di sisa waktu dari sekarang ke kapan pemerintah pusat membuka kembali kebijakan moratorium itu, semua yang dianggap kurang di Pantar, infrastruktur publik atau kondisi ekonomi dan macam-macam yang lain yang menjadi syarat utama mendukung pembentukan DOP Pantar, saya kira menjadi tugas pemerintah DPRD untuk melakukan pembenahan, ya. Saya kira itu.